Banyak orang mengatakan bulan Safar adalah bulan banyak turunnya musibah atau balai. Musibah atau balai. Musibah atau balai. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, diriwayatkan dari Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, jaa rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, datang seseorang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orangnya ini siapa? Datang seseorang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Syekh Zakaria, ini mungkin yang dimaksud adalah Syekh Zakaria Al-Ansari. Syekh Zakaria ini belajarnya di usia lebih dari 40 tahun. Ya, Syekhul Islam Syekh Zakaria Al-Ansari. Jadi ibarat kata kita kalau anak SMP belajar di madrasah itu kan usia masih belasan ya. Nah, ini murid paling gedenya dia ini adalah Syekh Zakaria ini yang usianya udah 40 tahun. Tapi nggak ada istilah malu kemudian menghalanginya untuk belajar bersama mereka. Gak ada malu. Yang namanya ilmu ya harus diusahakan untuk dicari, ya diusahakan walaupun usianya udah sepuh atau udah lanjut. Maka ketika duduk bersama teman-temannya yang usianya jauh di bawahnya itu, teman-temannya mengejek, mengatakan ya Syekhul Islam, ya Syekhul Islam. Ya, maknanya Syekhul Islam ya seorang syekh, orang tua yang menjadi ulama di dalam agama Islam. Tapi dia mengatakan sa'akunu Syekhul Islam, saya akan sungguh-sungguh sehingga menjadi Syekhul Islam. Ternyata ejekan mereka itu justru memotivasi dirinya untuk belajarnya lebih semangat. Kita pun punya salah seorang sahabat dari Afrika di Yaman itu, pas dapat kabar ternyata beliau subhanallah sampai sekarang masih ada, padahal di waktu itu usianya udah di atas 40 tahun, belum berkeluarga, tapi semangat belajarnya masih sangat tinggi sekali. Oh, dibilangnya aja syekh sudah. Ya, karena emang faktor usianya yang udah tua istilahnya. Tetapi tetap semangatnya luar biasa sampai akhirnya selesai pembelajarannya beliau. Ya, mudah-mudahan ilmunya barokah insyaallah. Ada yang bilang nih, Syekh Zakaria ini mengatakan yang dimaksud oleh Sayyidina Abu Hurairah adalah dirinya sendiri. Datang seseorang kepada Nabi, kata Sayyidina Abu Hurairah, yang dimaksud seseorang itu yang datang kepada Nabi SAW adalah dirinya sendiri, yaitu Sayyidina Abu Hurairah. Nah, ini kan untuk menutupi kisah tentang dirinya ya. Dia yang mengalami, tapi dia mengatakan pada suatu hari ada seseorang, padahal dirinya, ya mungkin aja nggak ada larangan ya, kita kan ingin bercerita, yang kita ambil bukan siapa orangnya tapi bagaimana tentang kisahnya. Tetapi ada pula yang mengatakan seperti dalam tafsir Ibnu Atiyah, dia adalah seorang muhajirin tetapi tidak disebutkan siapa namanya. Yang datang kepada Nabi SAW adalah seorang muhajirin, tapi tidak disebutkan siapa namanya. Sedangkan Sayyidina Abu Hurairah adalah orang yang hijrah juga, tapi dari Yaman. Hijrah dari Yaman ke ke kota Madinah. Sedangkan yang dimaksud oleh Sayyidina Ibnu Atiyah ini seorang muhajirin yang hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah. Jadi bukan Sayyidina Abu Hurairah kalau begitu. Tapi wallahu alam, siapapun mereka, ini orang datang kepada Nabi SAW dan mengatakan ini majhud, ya Rasulullah, saya ini dalam keadaan yang sangat butuh, ya, lapar, ekonomi lagi sulit seperti kita sekarang ini. Banyak saudara-saudara kita yang di PHK, yang diberhentikan dari pekerjaannya, ya, yang sedang kebingungan bagaimana membayar kontrakannya dan semacamnya. Banyak saat ini orang-orang yang sedang kesulitan. Tapi kita yakin fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Kalau kita merasa ini adalah saat di mana kita mengalami kesulitan yang sangat, maka jangan khawatir, karena setelah kesulitan ini akan Allah datangkan kemudahan. Kemudahan yang kita sendiri tidak bisa membayangkan yang bagaimana. Pokoknya nanti Allah ingin berikan kejutan. Kapan itu? Ya insya Allah di bulan Safar ini. Tapi para ulama menyebutkan bulan Safar adalah bulan Zafarul Khair. Apa maknanya? Bulan Safar adalah bulan di mana kita dapat meraih berbagai macam kebaikan dari Allah Ta'ala. Itu maknanya tafaulan.
Ya, mungkin saja bala dan musibah turun di bulan ini sebagaimana yang banyak sekali disampaikan kepada kita bahwa pada hari Rabu terakhir di bulan Safar turun bala sekian puluh ribunya ya dalam untuk jangka setahun. Tapi kita tafaulan kepada Allah, artinya kita berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan berprasangkaan buruknya, tetapi kita berharap, ya Allah, ini bulan-bulanmu dan bulan Safar ini mudah-mudahan menjadi bulan Zafar. Zafar adalah kemenangan, Zafarul khair, meraih kemenangan dan berbagai kebaikan insyaallah. Mudah-mudahan pandemi ini segera berakhir dan keadaan kita kembali membaik seperti sedia kala, untuk kita dapat semakin nyaman dalam meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ini orang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka apa yang kemudian Nabi lakukan? Nabi sallallahu alaihi wasallam membawanya ke rumah-rumah istrinya. Datang ke rumah istri yang pertama ya. Kemudian ditanyakan oleh Rasulullah, apakah ada makanan? Kata mereka, ya Rasulullah, tidak ada kecuali hanya minuman. Datang lagi ke istri yang lainnya, ditanya apakah ada makanan, kemudian dia mengatakan, ya Rasulullah, tidak ada, yang ada hanya minuman. Semuanya bilang begitu, ya Rasulullah, kita nggak ada makanan, kita hanya ada minuman. Sampai mengatakan, la walladzi ba'atsaka bil haqq ma indi illa ma. Tidak ada ya Rasulullah, wahai suamiku, kata setiap istrinya, demi zat yang telah mengutusmu dalam kebenaran, yaitu demi Allah, ma indi illa ma, kita nggak punya apapun kecuali air. Apakah kita pernah mengalami seperti yang dialami oleh keluarganya Nabi SAW? Nggak ada makanan kecuali hanya ada air. Kita pikir nggak ada, karena persediaan makanan kita itu lebih dari cukup, bukan hanya untuk di hari itu, bahkan 1 minggu ke depan makanan kita masih tersedia. Bahkan untuk beras kita telah siapkan sampai dengan 1 bulan ke depan. Ya kan? Belum habis beras kita udah beli lagi. Untuk apa? Persediaan. Terkadang Nabi suka melarang tentang hal itu, tetapi bukan berarti larangan haram, tetapi ya itu sesuatu ya kalau dilakukan ya nggak masalah, tapi sebaiknya tidak, katanya. Nah, kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kembali lagi dan bertemu dengan para sahabatnya. Ketika kumpul dengan para sahabat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menanyakan, man yudhifu hadhil laila, siapa yang mau menjamu tamuku ini pada malam ini? Ya, jadi ini udah malam nih. Siapa yang mau menjamunya, memberikan makan kepadanya? Faqala rajulun minal ansar, maka salah seorang dari kalangan Ansar mengatakan, ana ya Rasulullah, saya siap ya Rasulullah. Orang Ansar, ya, seorang daripada penduduk kota Madinah. Saya ya Rasulullah akan memberikan jamuan kepadanya. Fantalaqa ila rahlihi, maka ia pun berangkat untuk kembali ke rumahnya dengan kendaraannya. Kemudian dia bertanya kepada istrinya, wahai istriku, tolong muliakan tamu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wahai istriku, tolong muliakan tamunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Atau dalam riwayat yang lain, dia berkata kepada istrinya, apakah kamu punya sesuatu? Apakah ada makanan? Kata istrinya, tidak ada ya, tidak ada wahai suamiku, kecuali makanan untuk anak-anak kita. Sahabat pun nggak punya apa-apa. Kita nggak punya makanan kecuali makanan untuk anak-anak kita. Maka kata sahabat itu, fa'allilihim bisyai'in, ajak main anak-anak kita, ya bikin mereka lupa dengan makan, begitu sibukin mereka. Wa idza aradul asya fanawimihim, nanti kalau udah datang waktu asya, waktu makan malam, ajak mereka tidur. Jadi anak-anak itu biar capek dulu, kemudian suruh tidur. Ya. Kan biasanya ada makan malam. Nah, makan malam untuk anaknya ini nggak dikasih untuk di malam itu. Anak-anak kita suruh tidur. Maka kemudian tamunya Rasulullah itu datang. Ketika sudah datang, matikan lampu. Ya, matikan lampu, dan kita berpura-pura seakan-akan kita makan di hadapannya. Karena kalau lampu menyala, kemudian tuan rumah ini tidak ikut makan bersama tamunya, tamunya akan segan, iya kan? Istilahnya apa? Malu. Masa kami makan, kamu tuan rumah nggak makan?
Lebih baik matikan lampu biar dia tidak melihat kalau kita itu sebenarnya nggak lagi makan, tapi berpura-pura seakan-akan kita ikut makan bersamanya. Nah, akhirnya apa yang diniatkannya itu dilaksanakan. Ketika tamu itu datang, kemudian duduk, tamu itu makan sampai di malamnya itu dia kenyang. Ya. Tidur dalam keadaan kenyang. Di pagi harinya berangkat kepada Nabi SAW di waktu sholat subuh. Kemudian Rasulullah mengatakan, laqad ajiballah min sani'ikuma bidhaifikuma lailah. Allah sangat kagum dengan apa yang telah kalian lakukan kepada tamu kalian semalam. Ya. Jadi apa yang kalian lakukan itu membuat Allah kagum kepada kalian. Dan kalau Allah kagum, artinya Allah itu ridha. Apabila Allah telah ridha kepada seorang hamba, kebaikan dunia dan akhirat pasti akan Allah berikan kepadanya. Nah, ini adalah kisah menjadi sebab turunnya firman Allah Subhanahu wa taala, wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan pada malam hari ini bermanfaat. Mudah-mudahan Allah jadikan semangat kita dalam beramal saleh semakin ditingkatkan, dan yang kita niatkan hanya karena untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Ihdinas siratal mustaqim, waffaqanallahu khair insyaallah fi khair wa afiyah, wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.